Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang Konghucu sebagai agama atau ajaran moral. Latar belakang masalah, dewasa ini Konghucu baru resmi diakui sebagai sebuah ajaran agama di Indonesia sejalan dengan adanya keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Pada saat itu, masyarakat Tionghoa ingin merumuskan ajaran, praktik, dan tradisi dari agama Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Namun, pada awal perkembangannya di Indonesia, keberadaan Konghucu belum jelas dan hanya dianggap sebagai suatu kepercayaan serta kebiasaan tradisional dari orang-orang Tionghoa. Oleh karena itu, pembahasan terkait Konghucu sebagai agama atau ajaran moral ini perlu mendapat pengkajian yang serius guna memperoleh pengetahuan baru dalam membangun toleransi antar umat beragama. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi sejarah Konghucu, Konghucu sebagai pencetus lahirnya Konghucu, dan Konghucu sebagai agama atau ajaran moral. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah Konghucu akan dijelaskan oleh Triana. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai sejarah Konghucu. Konghucu ini dikenal dengan sebutan Rujio dalam dialek Hokkien. Rujio ini berarti ajaran agama untuk orang yang berhati lembut dan berbudi pekerti. Agama Konghucu dipercaya sebagai tuntunan hidup dari Tian atau Tuhan Yang Maha Esa yang diserahkan kepada Nabi Konghucu. Nabi Konghucu terpilih untuk menjaga tatanan upacara agama Rujiao dan menyampaikan ajaran spiritual moral kepada para raja dan rakyat pada saat itu, agar hidup mereka lebih damai dan sejahtera. Nabi Konghucu membangun sekolah dengan kapasitas murid 3.000 orang sebagai tempat untuk melakukan pengajaran. Saat murid-muridnya telah pandai, mereka meneruskan ajaran Nabi Konghucu dengan mendirikan sekolah lain. Bahkan ada yang sampai mendirikan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi Konghucu hingga bermunculan berbagai macam aliran di dalamnya. Terdapat dua orang penerus ajaran Rujio. Mereka adalah Mengzi pada tahun 371 sampai 289 sebelum Masehi dan Sunji pada 326 sampai 233 sebelum Masehi. Walaupun sama-sama menjadi penerus ajaran Rujio, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal karena berada pada situasi masa yang berbeda di Tiongkok. Mengzi hidup ketika Tiongkok mulai mengalami kekacauan, sedangkan Sunji hidup pada masa kekacauan tersebut memuncak atau pada puncaknya. Mengzi memiliki gagasan bahwa manusia akan hidup dalam kebahagiaan jika negara makmur dan sejahtera. Kemakmuran dan kesejahteraan tersebut dapat diperoleh apabila manusia selalu melaksanakan perintah Tuhan dan tidak hidup dalam keserakahan. Ajaran Mengzi ini lebih merujuk pada ajaran agama dan sangat memerhatikan kekuatan iman manusia. Sementara itu, Sunji memiliki pandangan berbeda yang hampir mirip dengan gagasan Mengzi. Menurut Sunji, manusia akan hidup bahagia jika tinggal di negara yang memiliki kekuatan dan kekayaan. Guna membangun negara yang memiliki kekuatan dan kekayaan itu, maka perlu adanya undang-undang yang jelas dengan sistem kemasyarakatan yang berlandaskan cinta kasih dan keadilan. Maka ajaran Mengzi dan Sunji ini ternyata semakin memperkuat posisi ajaran Rujio sebagai agama, sebagai suatu pandangan hidup, dan sebagai sistem falsafah masyarakat Tiongkok. Ajaran Rujio ini kemudian diadopsi oleh bangsa Asia lainnya seperti Jepang, Korea, dan Vietnam sejak awal masa dinasti Han bahkan sampai sekarang. Yang kedua, pembahasan mengenai Kongfuce. Kongfuce sebagai pencetus lahirnya Konghucu. Kongfuce adalah sebuah panggilan kehormatan yang diberikan untuk pembawa ajaran agama Konghucu, sedangkan nama aslinya adalah Kongxiu. Kongfuce ini lahir di desa Ciangping di Kufu pada tahun 551 sebelum Masehi. Kongfuce adalah seorang yang jujur, setia, dan sangat berbakti kepada Tian. Tian itu nama lain dari Tuhan dalam bahasa Mandarin.
Nabi Konghucu atau Konfuse ini atau Konfusius dipercayai sebagai nabi yang hidup 2500 tahun yang lalu atau sekitar tahun 551 sampai 79 sebelum Masehi di bagian tengah daerah Jazirah Shantung. Ayah Kongfuce ini bernama Konghut atau Siogliang yang merupakan seorang perwira keturunan bangsawan dari negeri Song. Siogliang ini merupakan seorang perwira berbadan kekar perkasa, jujur, sederhana, taat kepada Tuhan dan ajaran leluhurnya. Sedangkan ibunya bernama Gan Tichai. Konfuse merupakan seorang ahli filsafat dari Cina yang juga dikenal sebagai orang pertama yang mengembangkan sistem yang memadukan alam pikiran dan kepercayaan orang-orang Cina. Dalam menyampaikan ajarannya, Konfuse tidak mengaitkan dengan paham akan Tuhan. Ia hanya mempermasalahkan antara moral dan akhlak manusia. Berdasarkan pokok ajaran Konfusianisme, diketahui bahwa untuk mencapai kesejahteraan hidup, maka manusia perlu meningkatkan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan aturan hidup, sehingga bangsa akan menjadi tenang dan damai. Ajaran Konfusius ini ingin menciptakan sebuah tradisi-tradisi yang baik agar kehidupan manusia lebih sejahtera. Untuk selanjutnya, mengenai Konghucu sebagai ajaran agama atau moral akan dilanjutkan oleh Saudari Lutfiana. Saya kembalikan lagi. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Konghucu sebagai agama atau ajaran moral. Pada tahun 206 sebelum Masehi, saat zaman dinasti Han, agama Rujiao atau Konghucu ditetapkan sebagai agama resmi negara. Sebab Konghucu menjadi simbol kebaikan yang paling tinggi dalam kepribadian masyarakat Cina. Bahkan bukan hanya sebagai simbol, ajaran Konghucu ini juga menjadi acuan yang digunakan untuk mengklaim baik atau tidaknya seseorang. Perlu diketahui bahwa Konghucu hanya seorang filosof yang menyoroti moral manusia, sebab dalam ajarannya tidak dikaitkan dengan paham ketuhanan dan pembahasan lain yang bersifat metafisik. Namun, karena ajarannya banyak menyoroti permasalahan kesusilaan yang mirip dengan ajaran agama, maka ia sering dikategorikan sebagai pembawa agama. Proses penetapan Konghucu sebagai suatu agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Kehadiran masyarakat Cina di Indonesia dengan segala tradisi dan nilai-nilai kehidupan yang dibawa dari negeri asalnya mendapat perlakuan tidak menyenangkan pada masa Orde Baru. Seluruh aktivitas keagamaan masyarakat Cina sangat ditentang oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, pertentangan tersebut dicantumkan dalam Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967. Akibatnya, pada saat itu Konghucu tidak diakui sebagai agama. Akan tetapi, pada masa reformasi, tepatnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuklah kebijakan untuk memberikan kekuatan politik, perlindungan sosial, dan pengakuan resmi terhadap masyarakat Cina sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Kebijakan tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang menyatakan pemberian kebebasan terhadap masyarakat Cina untuk melaksanakan ritual keagamaan. Kesimpulannya adalah Konghucu pada awalnya memang hanya sebatas ajaran moral yang berasal dari Cina. Akan tetapi, karena dalam ajarannya banyak anjuran untuk berperilaku baik seperti anjuran dalam agama, maka pada perkembangan selanjutnya Konghucu dilegalkan sebagai agama di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan.
Izin bertanya. Mangga, Teh, silakan. Tung Chunsu sebagai seorang pembaru masa awal dinasti Han yang mencoba membangkitkan kembali ajaran murni dari Konghucu. Ajaran murni apa yang dibangkitkan kembali oleh Tung Chunsu itu? Gimana Teh Salma? Bisa diulang lagi lebih jelasnya? Tung Chunsu sebagai seorang pembaru masa awal dinasti Han yang mencoba membangkitkan kembali ajaran murni dari Konghucu. Ajaran murni apa yang dibangkitkan kembali oleh Tung Chunsu? Kayak gitu. Baik, terima kasih Salma sudah bertanya. Kami diskusikan sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salma. Yang dibangkitkan kembali oleh Tung Chunsu adalah ajaran Konghucu atau yang dalam dialek Hokkien disebut dengan ajaran Rujiao, di mana ajaran tersebut lebih mengedepankan pembentukan moral manusia. Moral manusia itu kan sangat penting dalam kehidupan karena dengan moral yang baik manusia akan memiliki cinta yang tulus, kebijaksanaan, ketenangan jiwa, perdamaian, dan tentunya akan memiliki sikap menghargai orang lain. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Triana, silakan. Enggak, udah cukup. Apakah ingin ada yang bertanya lagi? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.